Oke, tentang wakil tadi sudah terjawab ya. Artinya Pak Hilal sudah siapapun termasuk dia ya siap gitu kan. Iya. Dan optimis bisa meraih kemenangan. Insyaallah. Dari sekian banyak calon figur yang sekarang sudah, saya tidak perlu sebut namanya. Menurut Pak Hilal nih, Iya. siapa yang paling berat lawan kita ini? Kalau hari ini jujur ya, saya Ya. katakan menurut saya belum ada. Belum ada. Belum ada, saya belum lihat. Ya. Kan banyak tuh tokoh-tokoh Sarolangun katanya mau maju. Ya. Ada pejabat, ada mantan pejabat. Lah, saya Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, hari ini saya sengaja mengundang seorang tokoh yang bisa menginspirasi terutama generasi muda dari Kabupaten Sarolangun. Beliau ini saya tahu persis dari awal karirnya di dunia politik, mulai dari sebagai kontraktor kecil-kecilan, lalu menjadi anggota DPR di Sarolangun dan 2 kali menjadi anggota DPR di provinsi, lalu hampir saja menjadi bupati. Tapi akhirnya dia memilih jalan untuk menjadi wakil Pak Cendra saat itu. Ya, Hilalatul Badri ya. Nah, ini namanya agak anu dikit. Hilalatul Badri lahir pada Desember 1969. 68. Berarti sebentar lagi itu 52. 55 tahun. Mau ulang tahun, kita ucapkan dulu loh. Selamat ulang tahun. Berapa hari lagi kan? Iya. Saudara sekalian, kenapa beliau kita undang di sini? Salah satunya saya membaca di beberapa media. Beliau salah seorang bakal calon bupati Sarolangun yang cukup menjadi perhitungan bagi kalangan lawan politik, dan kemungkinan besar ini akan melaju dengan pesat apabila berpasangan dengan salah seorang putra mahkota mantan Bupati Sarolangun, Pak Cendra. Nah, siapa pasangannya nanti kita akan tanya ke beliau, termasuk diantaranya apa yang akan dilakukan di Sarolangun dan komitmennya tentang masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal di sana. Pak Hilal, sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kita yang amat sederhana ini. Pertama saya ingin tanya, 2024 itu udah siap maju ya? Insyaallah. Siap maju. Siap. Tentunya dengan PDIP kan? Dengan PDIP. Nah, bagaimana persiapannya nih menjelang 2024 walaupun masih 2 tahun lagi, tapi udah banyak ini. Ya. Kampanye dengan berbagai macam atribut sudah mulai kelihatan. Ya, persiapannya tuh kita memang tidak spontanitas. Kita memang sudah dari jauh hari, masih menjabat pun kita tetap berkomitmen bagaimana membangun silaturahmi dengan masyarakat. Iya. Kalau spontanitas tentu sangat sulit ya. Nah, dengan adanya komunikasi politik, komunikasi secara konkret dengan masyarakat yang selalu dibangun selama ini, ya itulah yang menjadi modal kita untuk maju di 2024. Oke, Pak Hilal tolong semangat dikit Pak Hilal, ini mau jadi bupati nih, Ya, suaranya agak besar kan. Siap. Nah, persiapannya seperti apa sekarang? Tentu lawan-lawan kita juga sedang bersiap untuk itu. Ya, persiapan. Ini kan harus menang nih, 2024 harus menang. Jangan lagi jadi Insyaallah. wakil kan? Iya. Tidak mau jadi wakil lagi kan? Cukup sekali. Cukup sekali ya. Oke. Iya. Ya, persiapannya tentu pertama dengan kendaraan atau partai yang kita miliki. Nah, kalau partai yang kita miliki hari ini kan memang 4 kursi suara di dewan. Itu masih kurang ya. Ya, tentu ke depan ya kan yang akan menjadi patokan untuk mencalonkan diri ke depan yaitu kan kursi yang akan datang. Iya. Nah, tentu kita akan mempersiapkan lebih konkret lagi untuk Di pileg dulu ya. Di pileg dulu kita harus bagaimana PDI Perjuangan di Sarolangun bisa meraih 6 kursi untuk ke depan. Pak Hilal masih ketua PDIP di sana? Ya, saya ketua cabang PDI Sarolangun saat ini. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang persiapan calon bupati ini, saya lupa. Bagaimana Pak Hilal sebagai ketua partai di sana mempersiapkan terkait dengan persoalan peraih kursi nanti? Tentu kan itulah kita lakukan konsolidasi, kemudian penempatan caleg-caleg yang strategis. Nah, inilah nanti yang di caleg-caleg kita inilah yang kita berharap untuk bisa menambah kursi. Nah, sekarang 4 ya? Sekarang 4. Sebelumnya pernah berapa? 6. Kenapa mesti turun itu?
Ya, itu kan karena ada proses politik yang terjadi kemarin pada saat itu, ya sehingga mengalami penurunan. Kalau ke depan optimis bisa adanya nambah ini. pergantian kepemimpinan secara mendadak pada saat itu. Nah, ya, dan ke depan saya optimis minimal Optimis 6 ya. kursi itu. Seperti apa persiapannya untuk bisa meraih 5 atau 6 kursi itu? Ya tentu calon-calon yang kita tempatkan itu yang memiliki integritas, memiliki kemampuan. Mulai dari finansial, proses penjaringan ya. Ya, maupun kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau melihat dari calon yang sudah mendaftar sekarang, kan sudah mulai ya? Ya. Sudah mulai penjaringan. Kalau di internal partai sudah. Sepertinya apa itu? Bagaimana Insya Allah, cara? kalau itu sementara udah cukup lumayan. Dari SDM mereka ya? Cuman kita tidak boleh publis karena ini masih dalam sifatnya internal. Oh gitu ya? Ya, karena masih dalam internal, belum ke untuk dipublikasi. Ya. Nah itu. Itu persiapannya melalui proses seleksi seperti apa? Mulai dari administrasi dulu, kemudian termasuk pendidikan. Kan sumber daya manusia di Sarolangun kan sudah banyak yang bagus juga ya. Ya, kalau kami di proses politik di PDI Perjuangan, walaupun syaratnya mungkin ya minimal SLTA, mungkin harus sarjana atau bagaimana? Kalau PDI tidak ada, tidak kena partai wong cilik ya, tidak ada yang mengharuskan sarjana. Jadi yang minimal sesuai dengan aturan ya SLTA kan. Dan lebih dikenal oleh masyarakat. Lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti Pak Hilal lah dulu kan. Seperti saya sampai hari ini juga belum sebagai belum sarjana ya. Iya. Hari ini. Nah, tapi kan kita membangun masyarakat ini kan bukan dinilai dari sisi itu saja. Dari sisi pengalaman juga kita udah cukup lama di pemerintahan ya, sebagai legislatif dan bahkan kemarin sudah menempati posisi kedua sebagai eksekutif. Jadi masyarakat juga memiliki penilaian mungkin selama saya menjabat sebagai legislatif dan eksekutif ini. Iya. Saya masih tergelitik untuk bertanya ini. Dulu Pak Hilal kan luar biasa itu kampanyenya kan. Iya. Bahkan orang beranggapan ini Pak Hilal sudah di atas angin, perhitungan orang memang di atas kertas ya. Di atas kertas ini udah bisa menang gitu. Iya. Kenapa mesti harus jadi wakil Pak Cendra waktu itu? Ya, karena kita ini kan berpolitik ini kan. Karena partai cukup ya waktu itu. Ya, karena pada saat itu kan kita akan kembalikan kepada mekanisme partai. Karena partai yang mengharuskan saya untuk menjadi orang kedua, yang mau tidak mau. Karena saya di PDI Perjuangan ini bukan hal yang baru. Karena dari tahun 99 saya sudah dari PDIP. Saya tidak mau gara-gara hanya kepentingan sesaat ini saya keluar dari partai. Saya mengalah dulu. Mengalah untuk menang. Dengan komitmen dulu waktu itu untuk ke depan prioritas untuk jadi bupati. Ya. Enak gak jadi wakil itu? Ya, kalau semuanya apa yang kita jalani itu kalau dengan hati yang tulus, ikhlas, semua tidak ada yang enak. Ya, kita nikmati aja hidup ini. Iya. Pak Hilal, ini bicara persiapan 2024. Pak Hilal optimis gak? Harus optimis, Pak. Melihat dari kandidat yang ada. Tanpa optimis tentu tidak akan, semangat itu tidak akan timbul. Gitu harus ya? Optimis. Kita orang maju apalagi ya. Kalau dari sisi fisik kita juga belum dikategorikan masih belum terlalu tua nih. Iya. Saya nanyanya daftar saja, sederhana saja. Andai nanti Pak Hilal 2024 ya terpilih menjadi bupati, apa yang ingin Pak Hilal buat untuk Sarolangun? Ya tentu. Apa yang kurang sekarang? Bagaimana membangun Sarolangun ke depan yang lebih baik. Posisi seperti yang sekarang infrastruktur. Yang hari ini masih menurut saya masih jauh ya, masih perlu pembenahan yang lebih besar. Kemudian juga dari bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan juga bagaimana pelayanan rumah sakit, pelayanan puskesmas bisa. Kenapa infrastrukturnya masih jauh? Ya, karena selama ini 5 tahun Pak Hilal kan mendampingi. Masih banyak jalan-jalan karena memang kerusakan jalan ini kan luar biasa. Walaupun kita bangun, tapi dengan padatnya arus lalu lintas hari ini, lalu padatnya angkutan, apalagi yang bawa angkutan itu melebihi batas tonase, seperti misalnya angkutan sawit ya, kita lihat sendirilah kalau mobil angkutan sawit. Tentu ini kan rusak, sudah benar, sudah kita bangun rusak. Nah ke depan bagaimana
pembangunan ini supaya lebih Berkualitas. berkualitas lagi yang akan kita bangun ke depan, sehingga kualitas jalannya lebih terjamin gitu. Selain jalan apa lagi itu? Ya pendidikan, kesehatan. Pendidikan apanya? Infrastrukturnya? Infrastruktur, kemudian juga bagaimana pemerataan guru-guru yang di daerah-daerah terpencil. Hari ini kan masih banyak guru-guru yang sekolah-sekolah yang belum maksimal guru-gurunya, hanya banyak tertumpuk kepada daerah perkotaan. Nah tentu ini harus ada pembagian yang merata, sehingga di tingkat-tingkat pedesaan bisa menikmati pendidikan yang lebih layak lagi. Di samping infrastruktur dan kemudian juga infrastrukturnya baik fisik bangunan dari sekolah, kemudian juga infrastruktur dari pembangunan jalan yang menuju akses ke sekolahan. Contoh misalnya anak-anak sekolah dari SMA misalnya kan, nah ini kan tentu kan melalui jalan ya kan, yang dari desa ke kecamatan. Nah, tentu kan jalan ini kan aksesnya masih Kenapa selama ini tidak dibangun lebih berkualitas? Ya karena kemarin kita terus terang 3 tahun dalam 5 tahun saya berdamping dengan Pak Cendra, hanya 2 tahun yang anggaran kita yang bisa kita manfaatkan. Yang 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kita kan dilanda musibah besar yang namanya COVID-19. Nah sehingga APBD kita tidak maksimal. Jadi banyak kegiatan APBD kita yang diarahkan kepada kegiatan sosial, penanganan COVID, dampak dari COVID dan lain sebagainya. Nah kemudian belum lagi adanya pengurangan anggaran APBD yang diakibatkan pendapatan pajak yang menurun. Karena pada saat COVID kemarin kita kan ada beberapa restoran, hotel kan, pajak hotel, pajak restoran yang kita peraikan gitu kan. Kenapa? Karena memang tidak ada penghuni, tidak adanya jual beli dari restoran itu, sehingga APBD mengalami penurunan. Nah dengan penurunan otomatis kan untuk fisik pembangunan sendiri sangat kecil. Berapa sekarang APBD Sorolangun? Sorolangun terakhir kemarin tinggal lagi 1,1 triliun. Nggak tahu pada tahun yang 2023 ini saya ada. Sumber terbesar itu apa? Kita kan dana DAK, dana DAU, dana bagi DBH kan, dana bagi hasil. Ya kemudian ditambah dana pajak pendapatan asli yang ada di Kabupaten Sorolangun itu sendiri. Iya, baik Pak Hilal. Ini mau tidak mau nih bicara masalah calon wakil. Seperti saya buka dari awal tadi, itu yang menarik sebenarnya. Bila saja Pak Hilal berpasangan katanya dengan salah seorang yang memberi opini di media itu, berpasangan dengan salah seorang putra mahkota Pak Cendra, yaitu Gary Trisatmika, Miko atau Mika. Bagaimana Pak Hilal menanggapi isu tersebut? Apa benar atau memang sudah ada komitmen? Ya kalau komitmen antara kita dengan yang bersangkutan belum. Tapi yang namanya wacana itu kan sah-sah saja. Tapi yang prinsip kita akan melihat sejauh mana dukungan masyarakat ketika kita digandeng dengan saudara Gary misalnya kan. Ya namanya politik ini kan sangat fleksibel, ya kan. Bisa saja yang tadinya tidak sama bisa menjadi sama. Itu politik. Contoh antara saya dengan dulu Pak Cendra maju, saya mau maju, ya kan, akhirnya saya jadi wakil. Itu kan. Yang namanya politik ini kenanya juga waktunya masih panjang. Tentu kan masih banyak proses politik yang harus dilewati. Ya kan. Nah, kemudian juga nanti tentu kalau memang toh terjadi soalnya tentu kan bagaimana Golkar, tidak menutup kemungkinan Golkar PDI yang seperti yang sudah terbangun dahulu bisa terjadi bersatu kembali, tidak menutup kemungkinan demikian, ya kan. Nah yang jelas kita kembalikan dulu ke penilaian masyarakat seperti apa. Ya kalau memang nanti toh itu yang terbaik, ya tidak menutup kemungkinan itu akan. Pak Hilal siap gitu. Siap, kita kan siapapun yang jadi wakil kita itu bagi saya tidak ada masalah. Tapi beda kan antara Pak Hilal dan Pak Cendra dulu. Pak Hilal kan sudah begitu matang di dunia politik, saya melihat kan. Sudah 3 kali jadi anggota dewan, 3 periode, ya kan. Perjalanan politiknya sudah begitu panjang, apalagi sudah megang partai. Ya mohon maaf, Gary kan baru baru dunia politik. Dan mungkin juga belum terlalu begitu populer atau dikenal luas di masyarakat Sorolangun.
Nah, bagaimana ini Pak Hilal bisa optimis berpasangan dengan dia menang? Ya, bahkan saya bilang tadi kita lemparkan dulu ke masyarakat. Apa masyarakat pengaruh ini, dari beliau anak mantan bupati? itu otomatis dengan sendirinya, walaupun macam mana kan Pak Chandra itu kan memiliki loyalis, ya kan. Nah, dengan loyalisnya Pak Chandra itu kan bisa dianukan ke anaknya, ya kan. Itu tidak menutup kemungkinan hal itu. Kita akui beliau tiga kali ya jadi bupati Sorolangun 3 kali. Yang 3 kali dapat SK bupati itu beliau di Sorolangun. Jadi perlu kita apresiasi juga. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan, anunya dia tuh ke anaknya kan gitu. Nah itu, maka kita lihat aja lah nanti proses politik yang ke depan seperti apa. Yang jelas bagi saya siapapun jadi wakil saya, yang prinsip bisa menopang suara. Artinya wakil juga turut menentukan menang atau kalahnya nanti. Ya, makanya yang ikut menumpang suara saya itu, menolong suara itu kan justru kan dari wakil juga harus bisa berkontribusi. Mudah-mudahan nih saudara Gary Trisatmiko Satmika suatu ketika bisa kita undang ke sini nih untuk bicara lebih jauh. Pak Hilal, oke, tentang wakil tadi sudah terjawab ya. Artinya Pak Hilal sudah siapapun termasuk dia ya siap gitu kan. Dan optimis bisa meraih kemenangan. Dari sekian banyak calon figur yang sekarang sudah, saya tidak perlu sebut namanya. Menurut Pak Hilal nih, siapa yang paling berat lawan kita ini? Kalau hari ini jujur ya, kan menurut saya belum ada. Saya belum lihat. Ya. Kan banyak tuh tokoh-tokoh Sorolangun katanya mau maju, ada pejabat, ada mantan pejabat. Lah, saya melihat ada jago lama gitu kan. Sampai hari ini belum ada melihat masyarakat yang gitu ya. Ini terhadap yang muncul hari ini. Nah, ya kita melihat aja lah, karena proses politik ini masih panjang, kita lihat aja nanti. Kalau hari mengalir saja ya. Ya, kalau menurut hari ini sampai hari ini ya saya bukan merendahkan lawan ya, tidak boleh, tapi sampai hari ini saya melihat masih belum maksimal, belum kelihatan bagi saya gitu. Yang lain ya. Maksudnya belum kelihatan yang lain gitu ya. Atau mungkin mereka belum muncul ini. Ya ada muncul, tapi kan hanya baru di daerah-daerah tertentu saja. Belumlah menjamak ke 11 kecamatan yang ada di belum masif ya pergerakannya ya. Kalau Pak Hilal sudah mulai nih bergerak. Insyaallah, karena saya bilang tadi dari DPR saya bangun silaturahim. Masa saya tuh masa militan. Kalau masa militan itu ya susah gitu, kalau mau digoyang, mau dianukan, itu yang saya pegang hari ini. Baik Pak Hilal, bicara Sorolangun ya, mau tidak mau seperti saya katakan tadi, kita bicara masalah lingkungan. Karena Sorolangun salah satu kabupaten yang cukup parah kerusakan lingkungan akibat penambangan liar, penambangan ilegal, terutama peti. Nah, bagaimana Pak Hilal melihat ini selama ini? Ya tentu, karena ini kan kita untuk ke depan, untuk nasib anak cucu ke depan, tentu bagaimana kita mau upayakan lingkungan yang rusak ini kita lakukan itu semacam reklamasi. Kita reklamasi dengan anggaran pemerintah. Seperti di Merangin sudah pernah mengalami hal sedemikian. Ada beberapa yang sudah dilakukan reklamasi. Reklamasi bekas tambang? Ya, bekas tambang yang ilegal tadi. Yang ilegal. Ya, nah ini yang perlu menjadi kajian kita. Seberapa besar anggaran yang bisa untuk bisa melakukan itu. Nah, kalau kita tidak lakukan reklamasi, tentu ini mengkhawatirkan untuk anak cucu keturunan ke depan. Pasti. Ya, kenapa? Karena sudah lahan yang ditinggalkan sudah dalam keadaan rusak, ya kan, tidak bisa ditanam apa-apa. Nah, kalau ini direklamasi, ini kan bisa ditanam kembali, ya, dan tumbuh-tumbuhan yang. Tapi ini di sungai Pak, lebih banyaknya itu Batangasai, Batang Limun. Ya, itu tadi kan. Bahkan sering banjir terus. Kita kembalikan sebagaimana fungsinya semula. Bisa itu? Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena hari ini kan terjadinya pendangkalan.
pendangkalan sungai, ya kan, akibat daripada gerus air yang dari darat tadi ke sungai. Nah tentu perlunya adanya normalisasi sungai. Itu kan salah satu masuk juga bisa dalam program kerja pemerintah, ya kan. Nah, normalisasi sungai, kemudian juga reklamasi pasca tambang gitu kan, yang khusus tambang masyarakat atau tambang rakyat tadi. Tapi saya melihat hari ini sebagian besar karena masyarakat tahu dengan kondisi hari ini, ya sebagian mereka yang mulai memiliki kesadaran sudah otomatis langsung sudah mulai mereka lakukan. Ya karena memang mereka juga setelah habis emas ini tentu mereka akan hidup juga. Ya kan. Nah sekarang hari ini banyak yang lahan pasca tambang itu sudah direklamasi, sudah ditanam sawit kembali hari ini. Kayak di daerah Limun saya lihat sudah sebagian besar. Nah tentu yang bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk itu perlu kehadiran pemerintah dalam bagaimana. Selama 5 tahun Pak Hilal jadi wakil bupati, pernah tidak berhadapan langsung dengan mereka, mengajak mereka untuk ya coba jangan lagi lah gitu? Ya kalau itu melalui pertemuan-pertemuan itu sebenarnya sudah berkali-kali dengan Pak Bupati, dengan waktu Bupati, kita dengan bersama-sama Bupati dengan apa namanya tuh Porkopimda bersama-sama dengan masyarakat, ya untuk melakukan bagaimana tidak melakukan penambangan peti yang ada hari ini kan. Nah tapi memang di satu sisi ya kondisi ekonomi masyarakat yang ada hari ini ya saking banyak yang bergantung di situ ya serba sulit juga ya, pada saat lemah pada saat itu ya. Kemudian juga sesuai dengan ketentuan saat ini pada saat kemarin undang-undang yang 2000 nomor 23 aturan apa namanya tambang ini kan kembali ke pemerintah pusat, ya kan. Nah ini juga salah satu yang menjadi hambatan kita karena ini bukan terlepas dari kewenangan kita, ya kan. Ya, yang kita bicarakan masalah tambang ilegal, Pak Hilal, peti ya. Kita melihat selama ini, mohon maaf, saya belum melihat seberapa kuat komitmen kepala daerah ya selama ini untuk memberantas hal ini. Mungkin saja ada hal-hal yang sangat prinsip sehingga menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk memberantas ini. Pak Hilal melihatnya selama ini seperti apa? Ya itu maksud saya, apakah di belakang ini melibatkan oknum-oknum? Sebenarnya sih tidak. Tapi memang itu tadi latar belakang dengan kondisi real ya masyarakat, ekonomi masyarakat yang sangat sulit ya. Nah itu yang saya lihat. Nah kemarin kita sudah beberapa kali kita menganggarkan melalui anggaran untuk melakukan operasi. Ya kan, ternyata ya kita lakukan hari ini, kita bubarkan hari ini, kita kan besok mereka datang lagi. Nah jadi karena mungkin kita setiap hari akan penuh di sana kan, standby di sana. Dan kondisinya juga medannya untuk menuju akses itu ya sangat sulit kadang-kadang. Jauh di hutan sampai satu hari satu malam kita berjalan kaki baru bisa sampai ke tempat akses itu. Nah ini juga yang menyulitkan kita dalam kegiatan operasi. Ditambah lagi ya kadang-kadang ada hal-hal yang di sana itu yang sangat rawan ya, dari pihak-pihak mereka itu juga konon katanya itu ada membawa senjata api segala macam. Ya bisa jadi, bahkan dulu polsek di Sarolangun pernah dibakar kan. Ya. Nah itulah, jadi itu yang jadi karena mereka tadi kena apa namanya tuh kondisi ekonomi yang sulit tadi ya, sehingga nekat mereka timbul gitu. Nah itulah yang terjadi, adanya pembakaran. Kemarin pernah terjadinya ribut antara polisi dengan masyarakat sehingga dari pihak sering terjadi kan, yang meninggal. Kemudian dari pihak polisian juga ada yang meninggal. Nah itulah upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Nah kita menghindari korban-korban yang seperti itu. Nah maka inilah yang menjadi kesulitan kita ini. Kalau kita lakukan terus pasti akan menimbulkan korban yang lebih besar. Mengingat siapapun pelaku penambangan liar ini pasti melibatkan banyak pihak ya. Tidak mungkin mereka bisa leluasa begitu saja tanpa melibatkan banyak pihak, termasuk dukungan dari berbagai oknum lah. Pak Hilal berani tidak saat kampanye 2024 nanti ingin membicarakan hal itu, memberantas peti di Sarolangun? Ya, kalau yang namanya kita aturan, ya sepanjang di atas aturan, kenapa tidak? Ya kan, memang itu sudah harus komitmen kita. Yang namanya menegakkan aturan itu sudah memang menjadi komitmen dari kepala daerah.
Karena kepala daerah itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tidak takut kehilangan dukungan dari mereka? Kan banyak ini yang terlibat di sana, masyarakat yang cari makan di sana. Kenapa mesti harus takut itu, Pak? Iya. Kalau untuk demi kebenaran. Biarlah kehilangan suara di situ maksudnya. Untuk kebenaran. Tapi tentu kita dalam rangka mengambil kebijakan yang seperti itu, kita mencari solusi. Harus ada cari solusi-solusi. Ya. Tapi hari ini juga saya melihat di Sarolangun, karena lokasinya sudah boleh dikatakan sudah hampir habis. Jadi sudah mulai dengan sendirinya masyarakat sudah mulai merubah. Sudah mulai merubah pola daripada sudah beransur-ansur. Iya, sudah berhenti. Ya, karena tidak ada lagi yang mau digarap, lahan yang mau digarap dan tidak ada lagi. Sudah masuk ke dalam hutan lindung, sudah masuk ke dalam. Udah sampai ke hutan lindung. Iya, hutan lindung, hutan adat, nah itu. Iya. Itu. Yang selama ini kan mereka hanya menggarap di lahan-lahan mereka sendiri, di tanah milik mereka, di kebun milik mereka. Nah, kalau juga untuk ke depan betul lahan ini sudah tidak ada lagi. Iya. Nah itu. Oke. Pak Hilal, sebelum closing nih, sebelum kita tutup, saya kembali ke masalah pencalonan Pak Hilal ini. Iya. Selaku ketua partai di sana, PDIP, mungkin sudah pernah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain sebagai antisipasi dukungan. Kalau nanti berpasangan dengan dari kandidat yang diusung oleh Golkar, kalau tidak jadi, nah ini bagaimana? Pernah tidak melakukan komunikasi dengan partai-partai lain? Ya jelas kalau untuk Atau sudah ada deal-dealan? Partai kita kan sudah Karena Pak Hilal jagonya ini nih. komunikasi dengan partai P3 sudah pernah kita bangun. Kemudian juga dengan Gerindra. Kemudian dengan partai PAN juga sudah pernah kita bangun, ya kan. Ya intinya kita berharap ke depan bagaimana bersama-sama untuk memajukan ke Sarolangun ke depan. Nah, tentu kita nanti akan ingin bagaimana kekompakan ini akan kita bangun mulai dari awal sampai pelaksanaannya nanti. Baik, terima kasih Pak Hilal. Mudah-mudahan mudah-mudahan segala rencana ini berjalan dengan mulus dan Pak Hilal nanti pada 2024 terpilih menjadi Bupati Sarolangun. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa komitmen Pak Hilal tentang masalah kerusakan lingkungan, terutama peti tadi itu sudah terjawab. Dan kita berharap ini salah satu visi dan misi Pak Hilal nanti. Karena bagaimanapun kita sama-sama orang Jambi, ya cinta terhadap daerah ini dan kita tidak ingin adanya kerusakan lingkungan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat. Sementara akibatnya dinikmati oleh banyak orang gitu kan. Terima kasih saudara atas segala perhatiannya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi bupati. Amin.